Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizal Rusadi di YBB Talk. Kalau kemarin kita sudah ngobrol dengan yang terakhir dengan internship-nya dari IES, kali ini kita akan ngobrol dengan peserta kembali ya. Sama seperti di episode yang kedua, ngobrol dengan peserta, dan kali ini kita sudah bersama dengan Caca. Hai Halo. Kak, halo. Iya, Senang banget bisa diundang untuk ngobrol-ngobrol iya, kita yang tentang. terima kasih loh Kak, Ya, sudah terima datang ke kasih sini. juga. Caca sendiri bisa dikenalin nggak? Caca ini siapa, backgroundnya apa, kuliah di mana, segala macam. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Salsabila Nadifa, bisa dipanggil Caca. Sekarang saya mahasiswi aktif semester 5, jurusan Bahasa Inggris untuk Industri Pariwisata di Politeknik Negeri Malang. Oke, di Politeknik Negeri Malang ya. Ini di home Yes, ya berarti ya. iya. Oh iya, ini sekarang kita juga di kuliah di Poltek. Di rumah tuan rumah Tuan sendiri rumah ya. ya, ya. Oke, kalau dari Caca sendiri di IS tahun berapa? Saya di IAS tahun 2022, Oh, tahun 2022. ini. Oh, tahun ini peserta. Iya, peserta. Oke, jadi ini Caca ini adalah peserta di tahun ini ya berarti ya. Yes. Dan lagi mencoba untuk menulis. Ya, bisa jadi. Oke. Nah, dari Caca sendiri pertama kali tahu tentang YBB ya. Itu gimana tuh? Tahu tentang YBB. YBB. Sebenarnya YBB itu banyak sekali kan agenda-agendanya. Salah satunya itu IAS Istanbul Youth Summit. Dan tahu IAS itu sebenarnya dari temen. Oke. Kayak dia alumni Istanbul Youth Summit juga tahun Tahun? 2020. Oh, ya berarti 2 tahun yang lalu. Iya, Ya? 2 tahun yang lalu dia ikut. Kebetulan dia peserta fully funded di IAS. Terus dia kayak kasih informasi kalau dia keterima. Terus setelah itu aku kayak search juga Instagramnya, aku kepo-kepoin tuh gimana sih pendaftarannya, tahap-tahapannya, kayak gitu. Oke. Terus alhamdulillah bisa masuk deh, bisa. Oke, berarti kalau searchingnya itu di tahun berapa? Kan temennya udah berangkat tuh. Terus mungkin lihat ya di sosmed gitu kan. Di mana Yes. tuh gitu. Iya. Oh, Kalau untuk nyari taunya itu sebenarnya udah dari tahun 2021 sih. Oke. Awal-awalan kayak udah mulai prepare nih apa aja yang dibutuhin, mulai dari esai. Terus juga kan setiap tahun temanya beda-beda ya. Terus aku udah mulai kepoin untuk tema tahun aku apa aja, terus udah aku cari-cari tahu informasinya kayak gitu. Oh, oke. Oke, berarti dari situ ya. Tahunya dari teman berarti ya. Dari Yes. teman terus kepo sendiri. Mm-mm. Terus lihat program-programnya, nyoba akhirnya. Iya, bener. Waktu itu dari teman akhirnya cari sendiri, akhirnya daftar. Mm-mm. Nah, itu kita mau kulik prosesnya tuh. Nah, prosesnya itu daftar tuh gimana Caca? Daftar itu waktu itu ada pengumuman registration open, terus aku udah mulai masuk daftar-daftar kayak ngisi formnya apa aja yang dibutuhin, terus juga tahapan-tahapan yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh panitia, mulai dari nulis esai segala macam itu kan, itu aku ikutin sih. Dan kebetulan kemarin itu karena temanya sudah tersedia dan kita tinggal milih tema aja. Kebetulan kemarin aku ngambil tema mental health, jadi aku increase lah dan juga develop tentang mental health fokusnya kayak gitu. Oke. Tadi kan kamu jurusan bahasa Inggris Ya, ke mental health. ya. Gimana tuh? Sebenarnya ada alasan tersendiri sih, karena ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman juga. Jadi di akhir tahun 2021 itu aku sedikit terkena masalah di mental health gitu. Oh, gitu. Ya belajar dari situ kayak mungkin agak tertarik juga karena kan di Indonesia tuh kayak banyak banget kasus-kasus mental health Oh yang ya, anak muda trust yang issue. iya trust issue yang berujung dengan Oke. yang kayak gitu-gitu. Dan seharusnya kita sebagai anak muda ya harus nge-problem solving masalah itu kan. Karena kalau bukan kita itu siapa lagi yang bisa mencegah itu. Maka dari itu aku punya inisiatif ayo cegah untuk masalah yang dari mental health yang kayak gitu. Oke, berarti dari semua tema itu kamu udah concern emang di mental health. Yes. Sebelumnya daftarnya juga udah concern. Yes. Karena yang itu tadi Iya. ya. Oke. Gitu. Nah, kalau dari sisi mental health sendiri sih, ini sebelum kita yang lain-lain ya, kalau dari kamu yang interest awalnya itu kenapa sih kok dari segala tema mental health yang bikin
kamu concern kan banyak kan juga yang keren-keren gitu kan. Iya. Wah, mental. Sebenarnya banyak kayak education yang kayak gitu-gitu kan. Balik lagi sih karena kebetulan aku juga dulu kayak pusat informasi konseling remaja di SMA dulu. Jadi kayak aku lebih fokus, semakin kesini jumlah anak-anak remaja yang punya kasus mental health itu semakin tinggi. Kayak jangankan orang lain, teman dekat sendiri aku aja, aku problemnya aku lihat ke teman sendiri sih, kayak dia benar-benar ya bermasalah sama mental health-nya dan banyak orang juga sih. Terus dari situ kayak aku mikir, apa aku ngambil tema mental health ya yang fokusnya itu ada di dekat lingkungan aku sendiri gitu kan. Karena kalau kita mau bangun sesuatu itu kita harus ngeliat problem dari lingkungan sekitar sendiri dulu kan. Terus karena aku udah yaudah deh kayaknya fokus mantepnya di tema mental health untuk aku kulik-kulik gitu kan, kayak gitu. Berarti dari mental health itu jadi esai kamu daftar itu ya? Benar. Nah, kalau kamu lihat secara dari kamu sendiri, sisi mental health itu kebanyakan problemnya dari mana? Kalau anak muda? Sebenarnya banyak problem, tapi sejauh ini yang aku lihat problemnya dari mana, ya mungkin kayak masalah faktor keluarga, dari diri dia sendiri kan banyak mental health itu ada kayak depresi, anxiety, dan itu disebabkan dari diri mereka sendiri sebenarnya. Kayak mungkin sendiri ya? Iya, mungkin mereka kurang cerita tuh sama teman-temannya kalau mereka ada masalah. Sebenarnya kan kita kalau ada masalah, kita butuh teman kan, butuh orang lain untuk curhat karena kita makhluk sosial yang yang tujuannya kayak kita harus bisa berbagi masalah kita, bisa berbagi cerita kita kepada orang lain, jangan kita simpan sendiri. Karena kita makhluk sosial yang notabene kita harus harus satu sama lain gitu kan. Harus komunikasi lah. Iya. Sama lain, sharing ya. Dan fokus mental health aku juga, kita kayak buat salah satu podcast atau group discussion yang kayak gitu yang isinya kumpulan anak-anak yang punya masalah di mental health tuh kayak bisa sharing, kamu kenapa, masalahnya apa. Jadi kan sebenarnya kalau kita cerita itu sedikit banyak sudah mengurangin. Iya, walaupun nggak ada solusinya ya. Iya, sebenarnya kayak gitu. Ngomong aja ya kita jadi pendengar lah gitu. Iya, orang-orang yang punya atau terkena mental health itu, apalagi kayak depresi itu sebenarnya dia cuman butuh temen yang bisa mendengarkan keluh kesah dan cerita mereka kayak gitu, yang nggak ngejudge dari sisi manapun. Kalau dari kasus sebenarnya SMA itu ya, dan akhirnya kamu kan esainya kan mental health. Iya. Kebanyakan apa yang jadi ini masalah sosial, pertemanan, asmara, atau keluarga? Ya karena mungkin lingkup aku masih kayak sekitar teman-teman. Kalau dari pandangan aku sih lebih banyak kayak masalah keluarga ya. Oh gitu. Iya, kayak mungkin anak-anak yang broken home, yang kurang diperhatiin sama orang tuanya. Terus ada juga yang masalah asmara yang baru putus sama pacarnya bertahun-tahun, ada juga. Banyak sih. Bertahun-tahun putus padahal masih muda ya. Iya. Terus ya kalau ya. Iya. Tapi kita nggak bisa kayak ngejudge karena kan kita nggak pernah tahu tingkat emosional mental health kita itu di mana kan. Jadi kayak ada yang bilang alay banget sih kayak gini-gini doang udah sampai mental health, kita kan cuman nggak tahu kayak dia memproses pikiran dia tuh kayak gimana. Kita cuman bisa lihat dari general side-nya aja kan. Jadi gitu sih. Iya, kita harus dari sudut pandang mereka juga bener. Ya. Oke. Nah, setelah tadi dari experience-mu ke mengurusi mental health dan lain-lain, di esai kamu nulis apa? Di esai itu aku lebih kayak fokus ke karena aku ngambil dari beberapa problem yang lebih fokus ke Indonesia ya. Di Indonesia itu kayak jumlah rata-rata orang yang terkena mental health, terus juga dari ruang lingkup aku sendiri. Itu aku lebih fokus kalau aku ingin buat salah satu mobile apps mental health yang kayak gitu, yang gunanya membantu teman-teman mengurangin tingkat emosional mental health mereka sih. Jadi yang kamu tulis di esai itu adalah sebuah idemu. Iya, benar. Untuk membuat sebuah platform. Bukan cuma statement dan opini aja, tapi ada take actionnya di situ. Ada take actionnya. Iya. Berarti dari problem, terus solusi yang kamu kasih ini nih. Iya, benar. Submit tuh kan? Yes. Submit, terus nunggu berapa lama akhirnya kalau nggak salah itu sekitar 1 atau 2 bulanan dari timeline registrationnya. Timeline registration. Akhirnya keterima. Alhamdulillah dapat email
keterima, terus disuruh buka aplikasi karena kan ada aplikasi YBB ya, menggunakan aplikasi YBB. Terus di situ udah ada LOA-nya, dilengkapi dengan proposal English Indonesianya di situ sih. Oke. Ya ini tadi buat teman-teman tadi dari Caca ya, tipsnya adalah ketika menulis esai adalah seperti Caca ceritain tadi ya. Iya. Lab-labsnya, terus ada solusinya. Iya, gitu benar. ya. Dan keep-nya apa kamu Indonesia ya ambilnya? Iya. Indonesia. Lebih fokus ke Indonesia karena kalau kita mau membuat sesuatu itu tidak langsung mengglobal, harus yang terdekat dulu sama kita, harus ada dampak impact-nya yang kayak gitu. Terus hasilnya apa? Terus setelah berhasil itu kita bisa lanjut ke next step. Jangan langsung ke yang gede. Iya. Oke, gitu. jelas ya, step by step ya Yes. teman-temannya. Oke, setelah step by step tadi akhirnya apply keterima kan. Ya. Proses selanjutnya apa Caca? Proses selanjutnya itu kemarin itu kayak lebih ngurusin ke kelompok-kelompokannya sih, kayak kan sesuai tema ya. Jadi tuh kayak dibagi gitu untuk buat project. Berapa orang? Kebetulan saya 7 orang kelompok saya. Oke. Jauh-jauh, dekat-dekat? Kebetulan jauh sih, ada yang Kalimantan, ada yang Jakarta, yang kayak gitu sih. Kebetulan saya di Malang juga. Oke, sekarang cerita project-projectmu ketika bentuk grup kan. Gimana cara koordinasi dan bikin apa? Kalau project kelompok saya itu buat mobile apps yang tadi yang kamu realisasi. Jadi mobile apps kita itu kayak itu disensor gitu ya. Nggak apa-apa. Kayak cuman kita lebih mencantumkan kayak jurnal daily, terus assessment testnya. Jadi kayak tingkat kesetresan kita itu di mana? Iya, kita mengerjakan soal-soal, ada beberapa pertanyaan di situ. Terus nanti ada keluar hasilnya, berarti kamu di tingkat mana nih stresnya yang kayak gitu. Terus kalau stresnya di sini, apa sih yang harus kamu lakuin? Terus ada problem solvingnya juga. Terus setelah itu ada jurnal daily-nya. Jadi kan orang itu kadang mereka susah bercerita karena tidak ada teman kan. Nah, jadi kita tuh menyediakan provide jurnal daily. Kan kalau dulu tuh kayak buku diary ya. Nah, tapi kita lebih mengemas dalam lebih teknologi lah ya. Teknologi lebih digunakan. Nulisnya pakai handphone gitu kan, nggak pakai. Iya, terus ada group discussion juga. Jadi teman-teman bisa ngobrol satu sama lain. Mungkin yang satu kota atau yang satu domisil bisa kayak ketemu, ngobrol. Kopdar. Karena kan kita tuh sulit sekarang ya kan nemu orang yang sama-sama punya kegelisahan yang sama. Iya, mental health yang sama. Kayak malu nih aku mau cerita karena kayaknya aku beda deh dari yang lain. Aku punya penyakit mental health, sedangkan kamu enggak. Jadi kita kan agak ragu. Nah, kalau di group discussion itu kalau kita ketemu orang yang sama, kita kayak enggak canggung buat cerita. Gimana yang masalahnya sama ya. Kita masalahnya sama ya. Kita matching nih. Iya. Bukan matching karena suka sama, tapi masalahnya sama. Iya, benar. Ngakak. Oke. Ya. Oke, berarti itu ya projectnya. Nah, kalau dari sisi diskusi kan jauh-jauh tuh. Iya. Gimana tuh caranya? Oh iya, kalau untuk masalah diskusi kita lebih pakai menggunakan teknologi lagi, balik lagi ke teknologi. Kita menggunakan Zoom, kadang juga menggunakan Jimmy. Mudah apa susah? Apa bisa aja? Alhamdulillah karena teman saya bisa diajak koordinasi semua ya. Jadi ayo rapat jam segini karena kebetulan saya kemarin leader projectnya, jadi kayak ya mengharuskan untuk menghandle tiap malam itu kita malam Selasa rapat lagi ya, terus 2 hari lagi rapat lagi ya, kayak gini-gini. Oke. Berarti intinya yang harus ketika jauh-jauh atau dengan online itu adalah waktunya yang harus. Iya benar, waktu. Kedisiplinan waktu yang harus ini ya. Iya, apalagi kan kita punya a different background ya. Kayak teman kelompok aku ada yang lagi nyusun skripsi, ada juga yang baru masuk kuliah, yang kayak gitu. Terus kita juga harus memahamin kondisi waktu mereka kan. Ada yang mereka punya kesibukan organisasi di waktu yang sama. Jadi kita kayak selalu ngambil jalan tengahnya, ya udah kamu bisanya kapan gitu. Tapi waktu kita ketemu, kita progresan kita udah harus berapa persen ya. Jadi next meetingnya kita udah nggak terlalu susah banget. Berarti tips kamu itu tadi ya, ketika nanti mungkin teman-teman yang dapat grupnya jauh ya. Iya. Itu salah satunya ya koordinasi ini. Koordinasi banget kayak gitu. Koordinasi. Setelah tadi dari project ya, itu masih di Indonesia kan? Iya, masih di Indonesia. Masih di Indonesia. Terus akhirnya step selanjutnya kan pergi tuh. Ya enggak sih, langsung dari grup
apa, project kamu, terus akhirnya kan semua ke Turki semua. Nah, ceritain deh perjalanannya ke sana, akhirnya hari H. Oke, sebenarnya ini agak gimana ya? Soalnya dari jumlah kita yang bertujuh Kak, yang pergi itu cuma berempat. Why? Ya itu. Karena setelah dari Kapadokia kita ke gunung es, main ski. Kesempatan itu kayak disempatkan untuk seluruh orang, untuk semua orang. Dan kalian itu kayak berhak mendapatkan kesempatan itu.